Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan membahas soal UTS untuk fisika 2. Untuk soal pertama itu medan listrik. Jadi ceritanya ada dua buah muatan A besarnya 25 nanocoulomb di titik min 2,5, kemudian muatan B besarnya 169 nanocoulomb di titik 6, min 11. Yang ditanyakan yang pertama adalah minta menggambarkan kondisi muatan tersebut. Kemudian berapa besar dan arah medan listrik pada titik 1,1. Yang terakhir adalah bila di titik tersebut diletakkan muatan lain yang besarnya min 10 nanocoulomb, tentukan besar gaya dan arah yang dialami oleh muatan tersebut. Oke, kita jawab satu-satu ya. Pertama kita gambar dulu. Nah, untuk gambar sebenarnya nggak harus bagus ya, yang penting jelas gitu. Koordinat X-nya, Y-nya ada tulisannya, kemudian posisi koordinat masing-masing juga ada tulisannya. Jadi kayak muatan A ini ya, posisinya min 2,5. Nah, ini jelas ya, X-nya min 2, Y-nya 5, ada muatan A di situ. Gitu pula muatan B, posisinya 6, min 11, berarti di sini. Kemudian dia memberikan medan di titik 1,1 di sini. Dan nanti akan diberikan muatan sebesar Qc. Oke. Itu yang A ya, jadi cukup seperti itu, insya Allah cukup. Nah, sekarang untuk pertanyaan selanjutnya yang B. Nah, untuk menghitung medan listrik, maka kita harus tahu dulu vektor satuan dari masing-masing muatan tersebut. Karena ini dua dimensi, apalagi tiga dimensi misalnya soal gitu, maka kita perlu mengetahui vektor satuannya. Karena medan listriknya itu punya arah, dan untuk menguraikan arahnya tersebut kita harus tahu vektor satuannya. Nah, untuk dapat nilai vektor satuan, maka kita hitung dulu vektor perpindahannya, kemudian nilai mutlak dari vektor perpindahan tersebut, atau biasa disebut magnitude. Nah, ini saya tuliskan ya tentang nilai masing-masing untuk muatan A pada C dan muatan B pada C. Kita tulis RAC dan RBC ya. Oke, untuk menghitung RAC cukup mengurangkan koordinatnya. Ini saya tulis dalam bentuk matriks ya. Yang atas ini adalah X-nya, yang bawah itu Y-nya, biar simple nulisnya. Jadi tinggal dikurangkan yang sejenis, X dengan X, Y dengan Y. Oke, yang atas tadi X ya, yang di bawah Y. Koordinat akhir dikurangi koordinat awal, sehingga kita peroleh vektor perpindahan RAC adalah 3I min 4J. Kemudian nilai magnitudenya kita jenis Pythagoras ya, yaitu nilai pada sumbu X-nya kita kuadratkan, sumbu Y-nya kita kuadratkan, kita jumlahkan, kita tarik akar. Nah, untuk menghitung vektor satuan itu adalah vektor perpindahannya dibagi dengan mutlak panjang vektornya. Berarti 3I min 4J tadi dibagi dengan 5, maka kita peroleh 3/5I min 4/5J. Dan seperti itu pula cara untuk menghitung vektor satuan untuk muatan B pada C yang ditulis RBC seperti yang sisi kanan ya. Oke, lanjut. Nah, menghitung medan rumusnya adalah kaki per R kuadrat dikalikan dengan vektor satuannya. Jadi vektor satuan itu menunjukkan arahnya ya. Dimana kalau dia dimutlakkan nilainya adalah 1. Mungkin kalau dulu waktu SMA atau sekolah menengah itu nggak pakai ginian. Tapi sekarang sudah sedikit lebih kompleks ya, karena sudah punya vektornya. Oke, kita kali-kalikan, kita peroleh nilai EAC adalah 5,4I min 7,2J Newton per meter. Jangan lupa satuan ya. Nah, begitu pula dengan EBC, dengan melakukan hal yang sama, kita peroleh nilainya adalah min 3,46I plus 8,31J Newton meter. Dan ini angkanya saya buat cantik ya. Jadi nilai Q-nya saya sesuaikan sehingga bisa dicoret dengan R kuadrat dari masing-masing. Jadi insya Allah untuk menghitungnya nggak sulit. Oke, selanjutnya tinggal kita jumlahkan ya. Kalau ditanya total, kita jumlahkan. Dan karena dia vektor, maka harus dijumlahkan sesuai sumbunya. Ini biar simple, saya tulis seperti tadi ya, dibuat dalam bentuk matriks. Yang X yang atas, yang Y di bawah, kita jumlahkan. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 1,94I plus 1,11J Newton per meter. Pembulatannya seperti itu. Oke, nah selanjutnya untuk menghitung. Sebenarnya kalau sampai sini sudah betul ya, karena itu sudah menunjukkan besar dan
arahnya juga kelihatan gitu. Artinya dia ke kanan dan ke atas karena sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya positif. Berarti posisinya pasti kanan atas. Nah, tapi kalau mau lebih sempurna berarti harus dihitung sampai yang kanan bawah itu. Oke, untuk E totalnya tinggal di kuadrat dijumlahkan, tarik akar ya. Kita peroleh nilai 2,24 Newton per meter. Untuk mengetahui sudutnya, untuk biar kelihatan arahnya ya, kita menggunakan tangen. Kenapa tangen? Karena yang diketahui komponen Y dan X. Kita gunakan itu sehingga diperoleh nilai theta adalah tan min 1 dari 1,75. Kita gunakan kalkulator dapat nilainya 60,22 derajat. Sekarang untuk pertanyaan C, misal dikasih muatan berapa gaya yang dialami dan berapa besar dan arahnya. Oke, untuk persamaannya mencari hitung F itu adalah Q dikali E. Jadi memang ini bersambungan ya dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau memang kenapa kok pertanyaannya banyak Pak, 1 A, B, C, D ya, misal seperti itu. Ya karena memang kalau mau ngitung yang terakhir biasanya ya harus ngitung yang awal dulu gitu. Ini dikasih ABC itu biar runut mengerjakannya, jadi terpandu. Oke, nah kembali kita hitung. Jadi cukup mengalihkan Q dengan E. Q itu skalar, E itu vektor. Kita kalikan. Kebetulan Q-nya nggak susah juga angkanya ya, min 10 kali 10 pangkat 9. Jadi tidak merubah nilai depannya, tapi cuma merubah nilai 10 pangkatnya. Sehingga kita peroleh nilainya min 1,94 kali 10 pangkat min 8i min 1,11 kali 10 pangkat min 8j Newton ya. Kalau gaya itu satuannya adalah Newton. Oke, ini sedikit tipe ya untuk yang atas ini. Oke, untuk yang bawah nilai berapa nilai mutlaknya, nilai mutlak dari gaya ini, yaitu dengan menghitung. Jadi gini, kalau mau dengan teknik Pythagoras tadi boleh aja sih. Jadi kayak min 1,94 kali 9,8 kuadrat ditambah min 1,11 kali 9,8 kuadrat, tarik akar boleh. Tapi agak repot. Karena kita sudah punya nilai E mutlaknya, maka lebih simpel kalau kita mengalihkan nilai Q dengan E mutlaknya. Jadi kita peroleh nilainya adalah 2,24 kali 9,8 Newton. Jadi karena satuan gaya itu Newton. Oke, kemudian untuk terakhir menghitung sudut. Jadi untuk mencari tan theta itu adalah Fy per Fx. Nah, aslinya sebenarnya nilainya nggak berubah dengan yang menghitung arah medan E tadi, karena persis bisa dicoret-coret gitu. Tapi gini, ini yang mungkin tidak ada di kalkulator ya, dan harus dihitung secara dirasakan fisiknya gitu. Karena kalau kalian hitung langsung, maka kalian akan dapatkan nilainya adalah tan min 1 dari 1,75. Kalau kalkulator manapun biasanya nanti dapat 60,22 derajat, di mana itu menunjukkan berada di kuadran 1. Padahal kalau kita lihat dia kan sebenarnya X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Artinya arah gayanya kan kiri bawah kan. Kiri bawah itu adalah kuadran 3. Maka harusnya ini jawabannya harusnya di kuadran 3. Maka kita secara manual tambahkan dengan 180 derajat. Karena sifat simetri dari tangan, kita peroleh sudutnya adalah 240,22 derajat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.